segala sesuatu ketika dibungkus dengan agama itu rasanya akan sedap, dan masyarakat umum, masyarakat luas itu ya akan tertarik gitu kan. Dan itu sudah menjadi kunci sudah menjadi satu kaidah yang baku yang tahun 2024 siap satu komando dengan imam besar, siap satu komando Habib Rizik Sihab, siap menunggu hasil ijtima ulama, siap memenangkan siapapun calon yang dipilih dalam hasil ijtihad ulama, siap memenangkan pilihan para ulama walaupun harus berdarah-darah. Siap. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ceramahnya Bahar bin Smith ya, dimana di dalam salah satu ceramahnya ada hal yang menarik untuk dibahas. Apa itu? Ada beberapa poin tentunya yang sudah saya simpulkan ya. Dimana yang pertama itu Bahar bin Smith mengobarkan semangat pada masyarakat, kepada hadirin yang hadir di ceramah tersebut ya. Dimana dia itu mengajak kepada masyarakat untuk siap mendukung HRS. Kemudian mengajak kepada masyarakat untuk siap mendukung hasil keputusan dari Ijtima Ulama di tahun 2024 nanti. Ya, artinya itu adalah dalam pesta demokrasi yang nanti akan dilaksanakan pada tahun 2024. Ya, milih presiden gitu ya intinya ya. Oke, itu nggak masalah, tidak ada masalah. Dan saya mencoba untuk memahami isi ceramah dari isi orasi dari Bahar bin Smith ya. Berbicara mengenai Ijtima Ulama. Jadi kalau Ijtima itu kan perkumpulan ya, kumpulan. Ijtima itu adalah masdar dari ijtama'a yajtami'u ijtima'an, yang artinya berkumpul. Artinya ada beberapa ulama yang berkumpul, kemudian dari perkumpulan itu menghasilkan sebuah keputusan, yaitu memilih paslon mana yang mereka pilih. Dan itu sekali lagi sejarah diulang kembali ya. Sejarah diulang kembali, yaitu dalam rangka untuk mendukung salah satu paslon yang akan maju nanti di tahun 2024. Maka di kalangan mereka ini berkumpul beberapa ulama ya. Kemudian setelah berkumpul, kemudian memutuskan satu keputusan, yaitu memilih paslon anu itu ya. Dan itu nggak masalah ya, karena itu adalah hak dari masing-masing masyarakat gitu ya, hak dari masing-masing rakyat Indonesia sebagai rakyat Indonesia dalam memilih pemimpinnya. Nah, hanya saja redaksi itu mengindikasikan hal yang berbeda. Apa itu? Jadi pilihlah pilihan para ulama yang seolah-olah di kubu selain mereka ini itu tidak ada ulamanya. Ya, padahal kembali lagi bahwa ini adalah permasalahan politik gitu kan, dan nggak perlu adanya pengkotak-kotakan ulama. Oh, ulama ini kita adalah kubu ulama, kemudian yang lain itu bukan kubu ulama. Ya, indikasinya kan seperti itu. Tentu hal ini yang namanya politik ya wajar-wajar saja. Dan tentunya masyarakat sudah cerdas ya dalam
menyikapi hal ini. Nah, hanya saja redaksi setelahnya itu yang membuat saya itu kaget. Jadi kalau tidak salah redaksinya itu siap memenangkan pilihan para ulama meskipun berdarah-darah. Siap. Nah, gitu redaksinya. Tentu ini ada apa? Kok pembelaan terhadap satu paslon dalam hal politik itu sampai berdarah-darah? Memangnya ada perang? Lalu ketika ada perang, memang perang antara siapa dan siapa? Gitu kan? Apakah antara satu rakyat Indonesia dengan rakyat Indonesia yang lain? Bacok-bacokan, pukul-pukulan, nah, dan seterusnya. Ya padahal kepentingan itu siapa sih yang akan mendapatkan dengan kepentingan itu? Jadi hal ini ya seolah-olah terdapat pengorbanan kepada masyarakat umum ya untuk rela berkorban, untuk rela berperang, untuk meneteskan darah, untuk berdarah-darah hanya demi untuk membela salah satu calon yang dia dukung. Tentu hal ini sangat berbahaya. Dan sangat tidak layak diucapkan oleh yang katanya ulama. Gitu ya. Sehingga seharusnya di dalam Pilpres yang nanti akan dilakukan pada tahun 2024 itu harusnya kita ini meredam hawa-hawa panas yang ada dalam suasana politik ya, suasana pesta demokrasi ya. Seharusnya kan demikian, tapi justru ini belum apa-apa. Baru juga tahun 2023 ini malah dipanas-panasi untuk rela berdarah-darah demi membela salah satu dari calon. Tentu hal ini sangat tidak wajar. Dan saya rasa ini sangat provokatif ya. Sangat provokatif yang efeknya sangat berbahaya bagi masyarakat. Kan tidak boleh seperti itu gitu kan. Walhasil kita sudah cukup kenyang dengan pengalaman-pengalaman di tahun-tahun lalu ya dalam menghadapi pesta demokrasi, sehingga di dalam menyikapi, menghadapi sebuah pesta demokrasi itu harusnya adalah dengan kepala yang dingin. Meskipun ketika ada suhu yang panas di masyarakat, misalkan itu harus didinginkan. Jangan sampai kita ini justru membakar semangat masyarakat agar mereka itu rela berkorban, bahkan rela untuk mengorbankan darah, sampai mengeluarkan darah, sampai berdarah-darah, sampai terjadinya peperangan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tentu hal ini adalah hal yang sangat berbahaya. Ya, jadi di sini saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya, seluruh rakyat Indonesia, dimanapun Anda berada, kan ketika kita ini memiliki sebuah atau seorang calon, ya udah dukung aja secara normal aja sih. Jadi nggak perlu dengan membawa-bawa nama agama, nggak perlu membawa-bawa nama agama, nggak perlu membawa-bawa nama ulama, itu kan. Apalagi dengan klaim sebagai ijtima ulama, yang namanya ijtima itu ya hanya kumpulan saja, bukan kesepakatan seluruh ulama. Dan sudah saya katakan tadi di awal ya, bahwasanya itu hanya perkumpulan ulama biasa, 10-20 ulama gitu kan. Bukan seluruh ulama yang ada di Indonesia. Ya artinya hal itu tidak akan, ketika mereka itu mencapai sebuah kesepakatan, yaitu di kalangan mereka kesepakatan itu yang tidak mengikat kepada ulama-ulama yang lain atau masyarakat Indonesia secara umum. Jadi gitu, kita ini sudah cukup kenyang dengan pengalaman-pengalaman di masa lalu gitu ya, dan nggak perlu terlalu serius dan terlalu bahkan sampai mengorbankan nyawa, mengorbankan darah hanya untuk membela satu paslon gitu ya, atau satu calon. Dan tentunya
segala sesuatu ketika dibungkus dengan agama itu rasanya akan sedap, dan masyarakat umum, masyarakat luas itu ya akan tertarik gitu kan. Dan itu sudah menjadi kunci, sudah menjadi satu kaidah yang baku yang barangkali sudah difahami oleh banyak orang. Ya, walhasil pesan saya di dalam video ini ya, kita jangan sampai terkecoh dengan adanya orasi-orasi yang berisi provokasi kepada masyarakat untuk melakukan sebuah tindakan yang dilarang oleh negara ataupun tindakan yang dilarang oleh agama, yang mafsadatnya itu, yang kerusakannya itu akan kembali kepada kita semua ya. Dan jangan sekali-kali kita ini dalam memilih calon tertentu itu selalu mengatasnamakan agama, karena agama itu terlalu suci untuk dijual-jual, apalagi hanya untuk memilih salah seorang calon ya, baik itu calon apa aja lah, mau calon presiden kayak, mau calon legislatif kayak, ataupun yang lain ya, jangan sampai seperti itu ya. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan di dalam video ini, dan sekali lagi saya berpesan kepada saudara-saudara saya, seluruh saudara-saudara saya dimanapun Anda berada, untuk memperkuat tali persaudaraan ya. Kemudian ketika ada perbedaan ya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, yaitu wajar, walhasil jangan sampai di situ terdapat cacian, makian yang kemudian mengundang kericuhan, mengundang peperangan bahkan gitu ya, dan lain sebagainya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.